karena kita Indonesia itu kan negara yang kaya akan teh ya. Biasanya wanita itu akan lebih suka teh yang lebih floral, fruity, yang lebih light dibandingkan kalau pria. Biasanya mereka menyukai teh yang akan lebih kuat. Sajian teh Nusantara sudah go internasional. Tak heran jika teh tanah air kian tersohor karena mengandung katekin tertinggi di dunia loh. Katekin si senyawa antioksidan dengan sejuta manfaat agar tubuh sehat. Ya, sebut saja teh hitam, teh putih, dan teh hijau. Siapa sangka Indonesia menjadi penghasil teh terbesar kelima di dunia. Minuman yang populer sejak berabad-abad silam ini bukan hanya sebagai pelepas dahaga saja. Di berbagai negara ada tradisi unik minum teh, seperti di Jepang, Cina, Inggris, Thailand, juga India. Semua racikan dan tata cara minum teh tak sembarangan. Nah, jika racikan kopi dibuat oleh barista, pembuat teh juga ada ahlinya. Ya, tea sommelier. Seperti apa tugas tea sommelier ini? Selengkapnya, Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Minum teh kian populer dan menjadi bagian dari gaya hidup modern yang tak kalah dengan minum kopi. Kecintaan pada teh mendorong sebagian orang mendalami dunia teh dengan menjadi pembuat teh alias tea sommelier. Ya, seorang profesional yang ahli dalam rasa maupun sejarah teh. Memang sih, tea sommelier baru populer belakangan ini. Sang ahli harus paham betul apapun tentang teh. Mulai dari cara panen, aneka jenis teh, aroma, rasa, hingga penyajiannya. Salah satu tea sommelier tenar di Indonesia adalah Ratna Somantri. Perempuan asal Cirebon ini sampai rela terbang ke Inggris untuk mendapatkan sertifikasi tea sommelier di United Kingdom Tea Academy. Dulu itu kan kita nggak banyak tahu ada jenis-jenis teh. Karena pada saat itu mungkin kita cuma mengenal paling jasmine tea, teh hitam gitu ya, nggak banyak. Nah, ketika saya belajar pastry, ternyata teh itu udah banyak sekali. Dan ketika mengenal teh, semakin kita mengenal, itu semakin jadi penasaran dan semakin mau belajar. Tea sommelier tak hanya lihai memproses teh dari kebun hingga menyajikannya saja. Sang master juga menguasai ragam budaya teh dari berbagai tempat. Ya, sebagai ahli yang menggeluti seluk-beluk teh sejak tahun 2006, Ratna paham betul membedakan teh yang berkualitas tinggi. Tak heran jika pasar teh kelas atas jelas membutuhkan sosok tea sommelier yang mampu mengenali, mengidentifikasi, dan membedakan aneka jenis teh. Jadi misalnya, kalau dia adalah orang yang wanita misalnya, biasanya wanita itu akan lebih suka teh yang lebih floral, fruity, yang lebih light dibandingkan kalau pria. Biasanya apa? Kalau prianya itu perokok, biasanya mereka menyukai teh yang akan lebih kuat, lebih robust gitu. Jadi itu fungsi sommelier itu, jadi dia itu bedanya dengan spesialis. Kalau spesialis dia bisa menyajikan, dia tahu jenis teh ini, penyajian seperti ini, tapi seorang sommelier dia harus bisa melihat orang ini tuh akan lebih baiknya pada saat occasion ini, pagi hari, saya sajikan teh yang seperti apa, dengan metode apa, dan pairingnya apa. Sebelum ada ilmu meracik teh, saking berharganya, teh menjadi mata uang pada zaman Cina kuno loh. Ya, dibuat dari campuran daun teh kering yang dipadatkan hingga teksturnya mengeras berbentuk balok. Nilai mata uang teh balok atau batu bata ini ditentukan sesuai kesepakatan pembeli dan penjual. Kala itu, teh batu bata juga menjadi minuman tradisional untuk bermeditasi dan diyakini sebagai obat. Seiring waktu, minum teh menjadi seni tradisi dan budaya di negeri tirai bambu yang bermakna rasa hormat sebagai cara meminta maaf, berterima kasih, juga membentuk ikatan keluarga. Sementara di Jepang, upacara minum teh sudah ada sejak abad ke-12. Tradisi yang berlangsung hampir 4 jam lamanya ini dikenal sebagai chanoyu atau sado. Tamu yang diundang secara formal untuk upacara minum teh juga harus mempelajari tata krama, etika saat meminum teh, dan menikmati makanan kecil yang dihidangkan.
Berbeda dengan di Inggris, dulunya teh menunjukkan kelas sosial. Tradisi minum teh alias afternoon tea adalah kebiasaan para bangsawan. Namun kini tradisi minum teh sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan. Bahkan dari sejarahnya pun teh itu sampai diminum bangsawan, kerajaan, harganya mahal banget, ditulis di berbagai buku bahwa manusia itu dalam hidupnya pasti harus ada satu teh di rumah gitu. Itu sudah ditulis di China, di Jepang, di Korea dari ratusan tahun yang lalu. Jadi saya melihat bahwa manusia itu harusnya seperti teh, itu nggak usah terlihat menonjol tapi manfaatnya banyak banget dan membuat orang yang bersentuhan dengan teh itu langsung punya pengalaman yang wow. Indonesia pun tak kalah, budaya minum teh sudah ada sejak lama di berbagai penjuru daerah. Sebetulnya untuk teh di Indonesia, Mas, di Betawi aja ada. Di Betawi itu namanya nyahi. Itu adalah minum teh di saat setelah asar dan itu tanpa gula, Mas. Dan itu sejak dulu sudah ada. Ada juga nyenek di Garut, ada juga minuman teh di Jawa Tengah. Dan perlu kita ketahui bahwa budaya minum teh itu hanya ada di negara-negara yang tadinya adalah terbentuk dari kerajaan, gitu. Sehingga itu menciptakan budaya. Nah, cuman di Indonesia ini ada tapi tidak diekspos ya, Mas, tidak diperkuat. Nah, itu aja sebetulnya. Waktunya pun ada. Contoh tradisi lainnya adalah patehan. Ya, upacara minum teh di kalangan Keraton Yogyakarta untuk menjamu keluarga, kerabat, dan tamu sultan. Budaya ini sebagai bentuk keharmonisan, penghormatan, dan kebersamaan. Selain lekat dengan tradisi dan budaya, jenis teh juga beragam. Ada lebih dari 20.000 jenis teh di dunia. Namun terdapat 6 jenis teh yang ramai di pasaran, yakni teh putih, teh hijau, teh kuning, teh oolong, teh hitam, dan teh puer. Samaannya berasal dari jenis tanaman yang sama, jenis Camellia sinensis. Masing-masing teh memiliki ratusan varian dengan rasa dan aroma yang berbeda. Nah, di Indonesia sendiri, jenis teh hitam, teh oolong, dan teh hijau lebih sering dikonsumsi warga plus 62. Apalagi 75% masyarakat Indonesia meminum teh. Tampilan sederhana, namun khasiatnya juara. Teh hitam memberi rasa kuat yang membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Sementara teh hijau bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Bahkan menurut penelitian universitas di Cina, minum teh membantu meningkatkan kemampuan kreativitas. Definisi paket lengkap, kaya manfaat. Seiring perkembangannya, teh sudah banyak dimodifikasi. Jika dahulu teh hanya disajikan dengan gula, namun saat ini beberapa kafe teh menyajikan minuman teh dengan campuran lainnya, agar teh dapat diterima oleh generasi muda. Yang pertama ada teh yang single origin, tidak ada campuran sama sekali, murni. Terus setelah itu baru tea blend, artinya teh dengan dicampur dengan bunga atau dengan daun atau dengan rempah-rempah, itu menjadi tea blend. Terus ada lagi yang namanya tea scent, Mas. Seperti contohnya seperti ini, Mas, ya, butterfly pea carica, itu tidak ada kandungan tehnya, sehingga sebetulnya dia tea scent. Dia terdiri bisa dari bunga, bisa juga dari daun, seperti itu, Mas. Faktanya, teh menjadi komoditas perkebunan yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sumber pendapatan dan devisa, serta penyedia lapangan kerja bagi masyarakat. Bagi pecinta teh, teh tidak hanya sekedar minuman, namun lebih dari itu, teh dianggap simbol kehidupan. Secangkir teh dapat memberikan manfaat serta ketenangan jiwa yang tak didapatkan dari minuman lainnya.